قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, para jamaah umrah qalbi travel yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di sore menjelang maghrib ini termasuk dari hamba yang Allah pilih dengan nikmatul istifa, dengan nikmat pemilihan Allah. Ya. Dengan nikmat pemilihan Allah. Allah memilih kita, Ibu, Bapak, dari jutaan umat Islam hari ini di sore menjelang maghrib ini bisa kembali beribadah di haram madani Masjid Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatu fi masjidi hadza ta'dilu alfu salatin fi ghairiha. Baginda Rasul mengatakan salat di masjidku ini sebanding dengan 1000 salat di masjid-masjid yang lainnya. Dalam hadis Imam Tirmizi, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan man salla arba'ina salatan, kata Baginda Rasul, siapa yang salat 40 kali salat fi masjidi, di situ ada tambahan kata fi masjidi, di masjidku ini, fa inna lahu bara'atan, Allah berikan dia pembebasan terlepas dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atu minan nar, kata Nabi, terlepas dari api neraka. Yang kedua, bara'atu minan nifaq, terlepas dari sifat kemunafikan. Ibu, 40 salat itu, yaitu hadisnya, walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada juga yang memperdebatkan tentang salah satu perawi hadis, tapi secara umumnya itu dikuatkan dengan banyak riwayat jalur dari Baginda Rasul, itu hadisnya sahih dari Baginda Rasul. Jadi perbandingannya, kalau kita salat 40 kali salat di sini, itu terlepas dari bara'atu minan nar. Yang pertama, terlepas dari api neraka. Yang kedua, bara'atu minan nifaq, terlepas dari sifat kemunafikan. Kalau kita merujuk hadis yang lain, rupanya Baginda Rasul ketika bukan berbicara tentang masjid ini, berbicara tentang seluruh masjid lain selain masjid ini, Masjidil Haram, itu harus 40 hari salat. Tapi kalau di masjid ini cukup 40 kali salat. Baik itu salat fardunya atau salat sunnahnya, atau anda tambah salatnya, yang penting 40 kali salat, anda itu sudah distempel, dicap bara'ah. Anda sudah lepas dari api neraka biiznillah, dan juga sudah terlepas dari sifat kemunafikan. Tapi kalau salat di kampung kita itu, di masjid kampung kita, itu 40 hari salat, baru dikatakan bara'ah dari api neraka dan bara'ah dari sifat kemunafikan. Dalam hadis yang lain itu 40 kali takbir. Fa masya Allah, kalau bisa kita menjaga selama di tanah haram ini, baik haram madani atau haram makki nantinya, kita menjaga takbir kita itu selalu bersama imam sampai 40 kali takbir. Teringat masa saya masih mahasiswa di Yaman dulu, kami sudah menjaga 39 kali takbir dengan imam. Rupanya kali ke-40 itu bangunnya terlambat, akhirnya salat di masjid kampusnya sudah dilakukan, sudah terlambat takbir dengan imam. Kami dengan beberapa kawan berinisiatif, ya, ambil uang, cari taksi, cari masjid mana yang belum azan. Nah, masjid, sebuah masjid, rupanya telat mereka azan, akhirnya kami mendapatkan kali ke-40 takbir bersama imam. Mudah-mudahan ini kita kesempatan kita. Ini kita di sini kesempatan. Terkhususnya untuk laki-laki.
Karena kalau untuk wanita, dalam tanda kutip saya menyampaikan hadisnya, itu wanita penduduk Madinah, salat mereka di rumah mereka itu pahalanya lebih besar dibandingkan salat di Masjid Nabawi. Tapi dalam tanda kutip itu hadisnya penduduk Madinah. Istrinya Abu Humaid As-Sa'idi itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, fa innaka tadri." Engkau tahu wahai baginda Rasul, aku itu orang yang paling gigih salat di masjidmu. Tapi ya Rasulullah, bagaimana salatku di rumahku dibandingkan dengan salatku di masjidmu? Baginda Rasul mengatakan, "Salatuki fi baitiki khairun min salatuki fi masjidi hadha." Salatmu di rumahmu itu lebih baik dibandingkan salatmu di masjidku ini. Salatuki fi masjidi ahliki khairun min salatuki fi masjidi hadha. Salatmu di masjid kabilahmu itu lebih baik dibandingkan salatmu di masjidku ini. Tapi para ulama itu berbicara panjang lebar tentang hal itu. Tapi yang lebih menenangkan hati dalam pembahasan ini, kalau untuk penduduk Madinah, wanitanya salat di rumah mereka itu jauh lebih baik dibandingkan salat di Masjid Nabawi. Kalau kita hitung-hitungan jauh lebih baik, di sini 1000 kali salat, artinya di rumah mereka kata Rasul lebih baik. Tapi yang jadi pertanyaan, kita bukan penduduk Madinah, tinggal dekat dengan Masjid Nabawi ini. Apa itu masuk ke dalam kategori hadis istrinya Abu Humaid As-Sa'idi ataupun tidak? Jadi saya tidak menafikan rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau misalnya ibu-ibu suatu saat, suatu ketika salat di hotel, mudah-mudahan rahmat Allah tercurahkan kepada ibu-ibu juga sesuai hadis. Istri dari Abu Humaid As-Sa'idi mendapatkan juga keberkahan lebih dari 1000 kali salat. Maka dari awal kita menekankan selalu, ini tidak lama lagi kita di Masjid Nabawi, ya mungkin sampai tanggal 29 di sini, maka ini harus betul-betul kita maksimalkan. Nanti di Masjidil Haram akan jauh lipatannya sampai 100.000 kali lipat. Yaitu momentum luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Tunjukkan ruh kita yang tadi saya sebutkan dalam perjalanan tur Siti Kota Madinah kita itu. Tunjukkan ruh istijabatu kita untuk Allah dan Rasul itu luar biasa. Siap, gigih, selalu hadir, labbaik, selalu ingin memenuhi apapun itu panggilan Allah dan Rasul. Nanti coba kita kutip Quran surat Asy-Syura ayat ke-38. Ketika Allah memuji para sahabat baginda Rasul, itu dipujinya Allah mengatakan walladzina istajabu li rabbihim, dan mereka yang memenuhi panggilan Tuhan mereka, wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, kemudian mereka itu selalu menjadikan musyawarah itu untuk perselisihan mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka selalu berinfak dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Para sahabat unggul dari kita 4 ini, Bu. 4 ini. Panggilan Allah, siap. Mendirikan salat, siap. Mufakat, musyawarah, siap. Kemudian infak, siap. Umar orang paling cemburu. Mungkin enggak ada lagi laki-laki hari ini yang cemburu terhadap kehormatannya melebihi Umar ibn Khattab. Cemburu sekali Umar. Istrinya Atiqah itu tidak pernah dibiarkan oleh Umar untuk hadir salat di masjid ini. Saking cemburunya, takut nanti dilihat sama laki-laki, itu istri siapa walaupun tertutup rapat, tapi tahu orang itu istrinya Umar. Saking cemburunya, istrinya tidak diberikan salat di sini. Salat di rumahnya. Atiqah selalu minta. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Tidak boleh kita laki-laki itu melarang pasangan istri kita dari rumah-rumah Allah. Jadi ini ibu kalau minta dari Pak Abbas, saya salat di masjid, Pak Abbas bilang tidak, oh itu enggak boleh Pak Abbas. Harus kasih izin. Tapi yang saya khawatir belakangan ini justru terbalik Pak Abbas.
Kita laki-laki yang minta izin salat sama isteri, isteri melarang. Baik ni ini dah kembali. Seharusnya isteri minta izin salat di masjid berjamaah, suaminya tidak boleh larang. Jangan dibalik. Kalau kebalikannya seharusnya mafhum mukhalafahnya itu lebih tidak boleh dilarang. Enggak perlu minta izin kalau suami berangkat langsung dia. Ya, enggak perlu dilarang. Kita aja yang laki-laki tidak boleh melarang pasangan kita dari hadir. Mendengar hadis itu, Umar yang cemburu, perasaannya itu diletakkan ke samping. Tidak penting perasaan kalau sudah datang syariat Allah. Tidak penting perasaan kalau sudah turun hadis baginda Rasul. Rasul mengatakan jangan larang. Umar pulang mengatakan, wahai Atiqah, kalau engkau ingin salat di masjid Nabi, salatlah. Nah, enggak boleh lari, larang-larang tidak boleh. Rupanya lahir generasi setelahnya, tabi'in. Umar punya anak, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ini punya anak, namanya Bilal. Abdullah ibnu Umar dengan keluarganya duduk seperti ini, mewasiati keluarganya dengan hadis-hadis baginda Rasul. Mengingatkan mereka, ini hadis Rasul, ini hadis Rasul. Suatu ketika Abdullah menyampaikan hadis yang dia dengar dari bapaknya Umar. Tidak boleh kalian larang istri kalian dari rumah Allah. Rupanya Bilal ini cemburunya dari Umar itu turun ke cucunya Bilal. Cemburu sekali. Ketika Abdullah ibnu Umar menyampaikan, tidak boleh kalian larang istri kalian dari rumah Allah. Bilal tiba-tiba bangun dia di hadapan bapaknya. Demi Allah, aku larang istriku daripada keluar salat. Tidak aku izinkan. Artinya ini menyelisihi apa yang Rasul katakan. Ibnu Umar bangun berdiri. Ana bari ummik, aku berlepas diri darimu. La ukallimuka madumtu hayya. Aku tidak akan bicara denganmu semasa hidupku. Nganana hang pegah balik gara-gara dia menentang hadis baginda Rasul. Istijabah itu. Pulang dari sini ruh istijabah ini kita bawa. Selalu siap. Itu yang akan kita ucapkan nanti ketika kita kembali ke sana. Labbaik, labbaik, labbaik wa sa'dik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Kami siap memenuhi panggilanmu. Apa yang engkau minta kami selalu hadir ya Rabb. Labbaik itu kalau dari sisi linguistik bahasa Arab, itu artinya ism fi'il. Bukan kata kerja, tapi itu kata benda bercampur kata kerja. Ismun fi'il. Yang artinya ismun fi'lu madhin, yang berarti istajabtu lak ba'dal istijabah. Memenuhi di atas memenuhi. Jadi levelnya level memenuhi panggilan, level tinggi itu. Itu yang akan kita ikrarkan dalam perjalanan kita nanti ke Mekah. Sepanjang jalan itu. Sampai kita melihat haram, baru kita berhenti ketika kita melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Kalau tidak kita mengatakan labbaik ya Allah. Panggilanmu aku penuhi ya Rabb. Apapun yang engkau minta aku penuhi ya Rabb. Apapun yang engkau suruh aku penuhi ya Rabb. Apapun yang engkau kabarkan aku percaya ya Rabb. Labbaik, labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ruh itu nanti kita bawa ke tanah air. Jangan panggilan salat, tungku imam, leh gazan. Kalau wiunan hana urang azan kaji kena ku imam. Drog imam, drog muadzin, drog makmum. Kita yang rumahnya berdekatan dengan masjid, kita tidak hadir. Kita kembali ke masjid di hadapan kita ini. Ini Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Secara pembangunan ini masjid, kalau secara tempat salat ini di tanah Haram Madinah, ini masjid ketiga. Karena masjid pertama, masjid yang kita kunjungi tadi, Masjid Quba. Ya, Quba, ya. Rasul berdiam di sana hampir 12 hari. Dan kebetulan nanti di hari Jumat Rasul mengkhususkan satu tempat, ya, dekat kabilah Bani Auf di Quba tadi, satu tempat yang beliau mendirikan salat Jumat pertama kali di kota Madinah, yang nantinya itu dinamakan dengan Masjid Al-Jumu'ah, tapi kita tidak termasuk ke dalam masjid yang kita ziarahi, ya.
Nanti di sana ada Masjid Al-Jumu'ah, itu tempat pertama kali didirikan solat Jumaat. Yang jumlah orang salatnya itu masih sangat sedikit. Kita di Aceh itu sampai hari ini masih berselisih tentang 40 harus kewajiban sahnya solat Jumaat. Padahal solat Jumaat pertama saja dalam sejarah mupuk peluh roh kalau menawri. Ya, payah ulang long ngeluh mana tak. Ya. Kemudian Rasul baru melanjutkan perjalanan ke kota ini. Semua kabilah ini kalau kita lihat di peta sejarah klasik kota Madinah ini, di samping masjid ini semua kabilah-kabilah ini. Kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan, kabilah fulan. Jadi kalau bentuk perumahan dalam Arab klasik, satu kota itu dipagari dengan imarah namanya, dengan benteng kota. Dalam benteng kota itu nanti masing-masing kabilah itu punya tempat. Ini kabilah ini di pojok ini. Satu kabilah itu punya diar. Dar itu kalau kita lihat terjemahannya rumah, padahal hakikatnya dalam bahasa Arab dar itu kumpulan dari rumah-rumah dari satu keluarga. Misalnya itu tradisi orang Aceh dulu. Misalnya di situ ada nenek di situ, anak nenek semuanya di situ. Itu perkumpulan itu dalam bahasa Arab namanya diar, dar. Dalam satu dar itu bisa jadi ada beberapa rumah itu, baits, buyut. Bait fulan, bait fulan, bait fulan. Itu kondisi kota Madinah seperti itu. Ini diar, banyak diar. Ketika unta Nabi memasuki tempat ini, semua orang ingin mengambil tali kekang untanya. Ya Rasulullah, bermalam di rumah kami. Semua ingin mendapatkan kemuliaan menjamu baginda Rasul. Ya Rasulullah, bermalam di tempat kami. Rasul mengatakan fa innaha ma'murah. Ini untaku ini sudah diilhamkan. Untaku ini sudah dapat perintah. Biarkan dia berjalan, di mana dia berhenti, di situ aku berhenti. Datang kabilah lain, tarik lagi, ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah. Datang lagi, tarik lagi, ya Rasulullah, di rumah kami ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan innaha ma'murah, tinggalkan dia karena unta ini sudah Allah berikan petunjuk. Rupanya berhenti di tempat itu, di kubah hijau itu, berhenti di situ. Berhenti dengan sendirinya, langsung unta menjatuhkan diri. Baginda Rasul turun. Rasul bertanya, liman hadzal ard? Tanah ini punya siapa? Orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, hadza li ghulamain yatimain. Tanah ini milik dua orang anak kecil masih belia, anak yatim piatu. Namanya siapa? Yang pertama namanya Sahal, yang kedua namanya Suhail. Anak yatim ini berada di bawah tanggung jawab Sa'ad ibnu Zurarah, termasuk tokoh yang pertama kali masuk Islam di kota Madinah. Rasul bertanya, panggil anak yatimnya, Sahal dan Suhail ini. Rasul bertanya mengatakan, abta' minkuma hadhil ard. Aku beli dari kalian tanah ini. Aku ingin menjadikan masjid. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini anak yatim piatu. Nafkah hana jelah, peng hana jelah. Di bawah tanggungan orang lain. Tiba-tiba anak yatim itu mengatakan, ya Rasulullah, wahab nahalaka. Ya Rasulullah, kami hibahkan, kami wakafkan tanah ini untukmu. Anak tanya peng RM5 itu je petubit. Ini anak yatim piatu. Tanah ini barangkali itu satu-satunya harta yang mereka miliki. Ya Rasulullah, aku tidak menjual tanah ini untukmu, tapi jadikan tanah ini untukmu hibatan, wakfan, wakaf karena Allah. Bangun di sini rumah Tuhan, rumah Tuhan. Rasul tetap ngotot, enggak mau. Rasul kasihan anak yatim ini. Karena Tungku Imam katanya apa? Anak yatim tertepan, anak yatim juga. Ini Rasul mengatakan, la abta' minkuma. Rasul memaksa, akhirnya tanah ini dijual dalam kondisi terpaksa karena pemiliknya anak yatim itu maunya dihibah, dikasih. Tapi Rasul ngotot, enggak mau menerima. Akhirnya tanah ini. Maka di awal malam kami ziarah ke sini, saya bertanya, siapa orang paling beruntung dari masjid ini?
Saudara kita kemarin menjawab Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail, dua orang paling beruntung dari masjid ini. Salat kita, ibadah kita, baca Quran kita, semua yang kita lakukan, pahala mengalir kedua sosok ini. Pahala mengalir kepada keduanya karena mereka orang yang pertama kali siap menghibahkan apa yang mereka miliki untuk baginda Rasulullah. Kemudian Rasul mulai bangun. Nah, itu di zaman baginda Nabi, masjid ini cuma sekitar 34 meter lebar, ke belakang 30 meter. Tinggi cuma 2,6 meter. Nah, tidak sampai 3 meter tingginya, ya. Bawahnya masih hasa dan rimal, masih pasir dengan batu-batu kerikil kecil. Tiangnya itu hampir 30 tiang, ada riwayat 24 tiang, ya. Yang namanya dulu belum ada teknologi, teknik, ya, pembangunan yang luar biasa, artinya mereka butuh banyak tiang penyangga untuk atap masjid. Di awal Rasul membangun masjid ini tidak dikasih atap. Nanti ini bayangkan masjid ini enggak punya atap. Ini di luar saja udah punya payung. Atap enggak ada. Maka kita lihat dalam banyak hadis Rasul mengatakan, abridu bis salah. Kalau memang kepanasan, tunggu waktu dingin baru salat. Sampai segitunya. Salat duhur itu disunahkan ibrat kalau kepanasan. Kalau panas, tunggu dulu sampai dingin. Karena kenapa? Karena kerikil itu dalam kondisi suhu yang sangat panas di kota Madinah itu bisa terbakar kulit kita. Apalagi dalam syariah kita tidak boleh memindahkan batu, kerikil, pasir yang ada di lantai ketika sujud. Hanya tengah sujud pindah aja. Kalau mau pindah sebelum salat. Kalau sudah salat yang langsung kita di atas itu. Makanya Rasul mengatakan abridu, dinginkan. Karena panas ini dari faih jahannam, ini hembusan neraka jahannam. Dinginkan dulu. Pernah para sahabat itu salat bahkan hampir memasuki waktu asar. Karena menunggu waktu ibrat. Syariat ibrat ini mendinginkan itu, ini enggak layak lagi kita amalkan. Karena ada masjid di tempat kita, su'um baca di luar kata preheletian. Dindingnya lengkap, atapnya lengkap, kipas angin, AC tak preheletian. Apa dah pre. Yang ditunggu itu ini, sehingga para sahabat ketika itu mengusulkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah kasih atap. Akhirnya dibuatlah atap, ya, pelepah kurma, itu pun masih beberapa saf terdepan saja. Jadi belakangnya masih terbuka. Jadi kalau gambarannya itu seperti kotak persegi, ya. Kemudian bagian depannya itu dikasih atap, yang belakangnya masih terbuka. Kemudian berdatangan para sahabat-sahabat fakir miskin yang berdiam di masjid, di belakangnya dijadikan tempat ahlu suffah. Ahlu suffah itu fakir miskin yang tidak punya ma'wa, tidak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di masjid Nabi, ya, di belakang masjid Nabi, dan mereka menunggu infak dari kaum muslimin. Akhirnya belakang itu diatap dikit lagi. Nah, atap depan memenuhi beberapa saf, atap belakang. Antara pertengahan dengan bagian akhir itu masih terbuka. Kemudian baginda Rasul membangun rumah-rumah untuk para istrinya. Dibangunlah rumah Aisyah. Dan di sini letaknya itu posisi makam baginda Rasul, itu rumahnya Aisyah. Dibangun beberapa rumah para istrinya. Jangan digambarkan rumah, tapi kalau bahasanya lebih ke hujurat, kamar. Kamar, Bu. Dibangun sama suaminya, pemimpin kaum muslimin, kamar. Satu istri dibuat satu kamar, satu istri dibuat satu kamar. Tanya betingkat rumah, tanya mata-mata gabut. Anda gabut, kia hantar mah baca tu. Tapi anda harus ingat, ketika kita tua maunya satu kamar, di situ kamar mandi, di situ dapur, di situ ruang tamu, mandum di sana. Hari ini kita sibukkan rumah beraya baca tu, tamah baca tu, tamah baca tu. Namun ketika kita tua, kita maunya satu kamar saja, seperti kamar yang baginda Rasul. Itu rumah, itu ruang tamu, itu musalla salat,
di situ tempat tidur, di situ mempersiapkan makanan, ya di situ. Itu rumah. Kemudian dalam perjalanannya masjid ini di zaman Umar, kaum muslimin sudah ramai sekali, yang salat sudah ramai, akhirnya diluaskan sedikit lagi. Luaskan lagi. Di zaman Utsman dah ramai sekali kaum muslimin, penaklukan Romawi dah kalah, Persia sudah kalah, negara-negara itu dah jadi negeri-negeri Islam, diperluaskan lagi. Para ulama berbicara panjang tentang hukum Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang diperluaskan. Hukumnya sama enggak? 1000 salat itu di masjid lama atau semua bagian masjid yang baru dikembangkan, termasuk dikembangkan hari ini dapat 1000 kali salat. Tadi ketika kita di Masjid Kuba itu banyak sekali orang Aceh itu memang memaksakan diri harus di saf pertama. Karena mereka memperhitungkan itu, memprediksi ini Masjid Kuba itu yang di depan itu, yang di belakangnya tetamah dulu. Tapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, para ulama kita jauh hari sudah berijma', bermufakat. Tambahan untuk Masjid Nabawi, tambahan untuk Masjidil Haram, tambahan untuk Masjidil Aqsa itu berhukum sama seperti hukum masjid semula. Mau salat di sini 1000, mau salat di sana 1000. Yang penting anda masih salat di Masjid Nabawi, baik yang terbaru ataupun yang ditambahkan di zaman mutaqaddimin, di zaman para sahabat, ataupun yang ditambahkan ya di zaman-zaman setelah para sahabat. Itu hukumnya sama. Itu ijma' sudah, enggak perlu diperdebatkan. Kalau tidak bisa di saf pertama tidak perlu memaksakan diri. Walaupun kita selalu mengatakan saf terdepan lebih baik. Kalau bisa di saf pertama, kenapa harus di saf 10? Saf terdepan lebih baik. Karena nanti kan ada hadis-hadis lain yang menunjukkan para malaikat itu berselawat untuk saf terdepan. Para malaikat berselawat untuk saf paling kanan. Artinya kita memilih yang terbaik dari yang terbaik. Masjid di hadapan kita ini, Bapak Ibu yang berbahagia, pernah terjadi musibah kebakaran 2 kali dalam sejarah. Kali yang pertama itu abad ke-12 Masehi. Itu kebakaran yang paling mengejutkan penduduk kota Madinah. Di situ terbakar mimbar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbakar mimbar baginda Rasul yang sampai berkurun waktu itu berabad-abad mimbar itu masih ada. Yang datang ke sini dia lihat mimbar baginda Rasul. Tapi setelah kebakaran itu mimbar baginda Rasul hangus terbakar. Atap-atap masjid semuanya terbakar. Jadi mimbar yang ada hari ini itu hibah dari Al-Imam, kakek dari Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Az-Zinki, yaitu hibah dari kakek beliau ya, ketika Kesultanan Mesir itu menguasai daerah ataupun wilayah Hijaz. Abad ke-14 terjadi kebakaran sekali lagi, tapi tidak separah kebakaran yang pernah terjadi pada abad ke-6 Hijriah atau abad ke-12 Hijriah itu. Jadi akhirnya berulang kali dilakukan perluasan ya, sampai perluasan terakhir yang kita saksikan ini bangunan terbaru. Ini perluasan kedua dari, kalau lebih tepatnya dari masa Raja Malik Fahd. Maka kita lihat tuh banyak sekali ya petunjuk yang menunjukkan kalau ini memang perluasan dari Raja Malik Fahd ya. Perluasan kedua bahkan. Kalau perluasan pertama itu payungnya hanya sebatas bagian barat ya. Sisi barat saja yang dikasih payung. Kalau sekarang hampir semua sisi dikasih payung. Itu perluasan kedua. Yang memang keinginan Malik Fahd ketika itu supaya kaum muslimin yang datang di musim haji, masa datang di bulan Ramadan untuk umrah, datang untuk ziarat, kebutuhan mereka, kenyamanan mereka itu terpenuhi dan terwujudkan di sini. Jadi harapan kami, ini memang kesempatan kita. Ada biaya yang sudah kita keluarkan. Kita sudah menyampaikan di manasik, pahala itu akan diberikan sebesar rasa lelah dan sebesar nafkah yang kita keluarkan. Tapi kalau kita memanfaatkan momentum kita di sini dengan cara yang lebih baik,
dengan ibadah-ibadah yang unggul, tentunya apa yang kita keluarkan itu sama sekali tidak bernilai sekali dengan apa yang akan kita dapatkan di negeri Nabi ini. Ini punya banyak sekali nama Madinah, seperti dalam mobil tadi saya sebutkan, di bus tadi, ya. Termasuk Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu menyebutkan lebih dari 50 sekian nama untuk kota Madinah itu. Ini Ardul Rasul, tanah Rasul, Ardul Hijrah, At-Taibah, tanah baik. Sebelum Rasul datang ke Madinah, ini tanah yang berwabah. Tidak ada orang asing masuk Madinah kecuali sakit. Hijrah pertama itu Rasul sakit, Abu Bakar sakit, Bilal sakit. Terseduh-seduh malam hari itu, di malam awal pertama hijrah, Bilal ibn Rabah menangis, Abu Bakar menangis, rindu terhadap kota Mekah. Indah sekali kota Mekah, nyaman sekali di kota Mekah. Di sini mereka sakit. Suhu di sini, suhunya, panasnya bukan panas biasa, tapi panas yang terkandung wabah. Hingga akhirnya untuk memberikan kenyamanan kepada para sahabat Nabi, baginda Rasul berdoa sepanjang hari kepada Allah agar wabah di Madinah itu dipindahkan. Akhirnya dipindahkan oleh Allah ke Zatu Irkin, salah satu miqat penduduk Irak. Sampai hari ini miqat itu ditinggalkan. Karena siapa yang masuk ke situ pasti sakit. Wabah di sini sudah dipindahkan ke sana. Tapi yang hidup di kota Madinah sangat menyadari itu. Kalau wabah itu belum 100% ditinggalkan, tidak hilang 100%. Maka ini saran kami juga, ketika berada di kota Nabi ini, banyak minum vitamin, banyak makan buah. Karena unsur wabah itu masih ada, walaupun bukan seperti awal Nabi hijrah. Memang sudah dipindahkan. Zatu Irkin itu sudah jadi kota mati, miqat mati. Karena memang yang masuk di situ itu pasti akan tertular dengan wabah yang ada di negeri itu. Itu yang dipindahkan oleh Allah dari kota Madinah untuk memberikan kenyamanan kepada para muhajirin yang hijrah ke kota Madinah. Jadi yang unik di sini, kalau kita ingin menggali intisari dari sirah baginda Rasul, rumah sendiri belum dibangun oleh Rasulullah, beliau sudah membangun masjidnya. Masjid dulu, Bang. Mekah juga Ibrahim minta masjid dulu. Inda Baitikal Muharram, pohon enggak ada, manusia enggak ada, rumah enggak ada, air enggak ada. Yang ada cuma masjidmu ya Allah. Inda Baitikal Muharram. Mau beli rumah ke depan, tanya dulu masjid. Jangan tanya ini pasar dekat, sekolah anak dekat, oh ini dekat. Tanya dulu, masjid dekat enggak? Datang orang developer itu, ini menawarkan rumah, masjid di mana? Oh kami masjid di tengah, anda salat. Ini baru pilihan ini. Inda Baitikal Muharram. Pertanyaan pertama sebelum cari rumah, sebelum cari tempat tinggal, mana masjidnya? Inda Baitikal Muharram. Rasul membentuk umat dari masjid. Kita bangga, saya tahu ini Pak Abbas kita ini pengurus masjid. Pengurus masjid. Ya. Seharusnya kita semua ini pengurus masjid itu. Orang punya kontribusi untuk masjid. Rasul yang pertama kali masjid. Masjid itu puncak segalanya. Masjid di zaman baginda Rasul itu ada buku yang menyebutkan fungsi masjid di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma tempat salat. Masjid ini jadi balai mufakat. Kalau bahasa kita parlemennya. Masjid ini bahkan jadi penjaranya. Rasul kalau memenjara tawanan itu di masjid. Biar apa? Biar mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak jarang orang yang ditawan oleh baginda Rasul akhirnya masuk Islam. Ditawannya di masjid, diikat. Lihat, Masya Allah, ini kaum muslimin, rupanya ini kaum muslimin. Yang kita dengar di luar itu bukan, itu cuma isu saja. Ini kaum muslimin seperti ini. Jadi fungsi masjid itu sebagai segala tempat. Bahkan masjid di zaman baginda Rasul itu berfungsi sebagai gor olahraga. Aisyah mengintip itu.
Dua budak hitam yang sedang berolahraga melempar tombak. Aisyah mengintip, karena budaknya laki-laki, Rasul cuma menutup matanya. Tidak melarang mereka berolahraga dalam masjid. Seharusnya fungsi masjid seperti itu. Fungsi masjid itu bukan cuma sebatas tempat salat. Dan yang paling penting dari masjid, kita punya satu ayat lagi yang menunjukkan fadilah Masjid Nabawi. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Semua para mufassirin mayoritas mengatakan itu Masjid Quba. Karena ketika dibangun Masjid Quba yang kita ziarahi tadi, ada orang-orang munafik dari Bani Auf di sana yang ingin membuat masjid tandingan. Nanti dinamakan dengan Masjid Dirar. Di samping Masjid Quba itu mereka bangun masjid satu lagi. Tujuannya apa? Supaya kaum muslimin pecah. Sana salat, sini salat. Yang salat di sini provokasi yang di sana. Akhirnya Masjid Dirar ini dibakar oleh baginda Rasul. Turun ayat, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang didirikan di atas ketakwaan, kamu layak untuk salat di situ. Tapi kalau didirikan bukan di atas ketakwaan, kamu jangan salat di situ. Ibnu Abbas mengatakan ayat itu untuk Masjid Quba. Tapi banyak sekali para sahabat yang berpendapat justru ayat itu untuk Masjid Nabawi. Kalau anda bertanya kita pendapatnya seperti apa? Anggap saja dua-duanya sama. Untuk apa memilih ini, memilih itu? Ya sudah, Masjid Nabawi, Masjid Quba itu dua masjid yang didirikan di atas ketakwaan, yang layak untuk kita salat di sana. Dan bagi pengurus masjid, nasihat paling penting itu nanti buka Quran surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah. Kalau sudah mengurus masjid, membangun masjid, jadikan masjid itu untuk Allah. Bukan masjid golongan. Bukan masjid kelompok. Bukan masjid individu tertentu. Walaupun dibangun sosok individu, tapi harus jadi itu lillah. Ini yang kita sedihkan. Dunia Islam hari ini, masjid sudah terkotak-kotak. Ini masjid, oh nyo masjid awaknya, nyo masjid awak ji awaknya yang tahu. Kaum muslimin, sepatutnya anda jadikan itu masjid lillah. Tidak ada unsur duniawi di situ. Tidak ada unsur fanatik kekelompokan hizbiyah di situ. Tapi kita jadikan masjid itu betul-betul karena Allah. Kita mau fungsi masjid itu nanti ruh Madinah ini kita bawa kembali di sana. Sudah masjid dibangun, tempat berkumpul sudah ada. Langkah kedua baginda Rasul, persatuan. Menyatukan dua kabilah yang berabad-abad itu bertikai di kota ini, Aus dan Khazraj. Padahal nenek mereka itu satu dari negeri Yaman. Ini kita lihat, ini kondisi masjid. Belakangnya ini selatan ya. Kalau depannya ini belakang selatan, depannya sana itu utara. Belakang itu kabilah-kabilah Yahudi di situ tuh. Banu Qaduqa, Banu Nadir, Banu Quraidah itu di situ. Ya. Belakang Baqi ke sana itu. Itu posisi kabilah-kabilah Yahudi yang ada. Aus dan Khazraj ini sekitar sini. Orang Yahudi ini tidak akan mungkin mereka mau orang Arab Aus dan Khazraj ini bersatu. Jadi tugas mereka, sebagian Yahudi mendukung Aus, sebagian Yahudi mendukung Khazraj. Ini kondisi yang hari ini terjadi kepada kaum muslimin. Sejarah berulang kembali. Kita dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak menyukai Islam ini maju, Islam ini jaya. Kidih hije, tanya melah lebih kerorot. Yang kita butuh di Aceh, butuh sosok seperti Rasulullah. Kaum bertikai berabad-abad, tapi dengan kehadirannya itu menyatukan. Nyonya hana ada Aceh. Hana long belah no, ron belah di. Tanya hanangan dua tu, lain belah. Pertikaian kita di Aceh itu hampir sama dengan pertikaian kita hari ini. Dimanfaatkan, dipelintirkan, akhirnya kita dengan saudara kita itu bermusuhan.
Masjid sudah ada, bermusuhan tidak boleh. Tapi kita terjadi hari ini, masjid tanya melaju lah masjid. Kita masjid ada, kita berkelahi dalam masjid, bermusuhan dalam masjid. Seharusnya masjid itu menjadi pusat persatuan, pusat kedamaian. Maka apa yang langkah pertama dilakukan oleh baginda? Langkahnya sangat ekstrim Bapak Ibu. Langkah pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul, justru kaum Ansar dan kaum Muhajirin dipersaudarakan seperti saudara darah yang boleh mewarisi. Kamu Muhajir, dipanggil satu Ansar, ini saudaramu seperti saudara kandungmu, kalau kamu wafat dia mewarisi darimu. Ini persaudaraan ekstrim. Tapi nanti akan dihapus itu syariah itu, karena itu memang dibutuhkan di waktu itu. Aus dan Khazraj yang selama ini bertikai disatukan. Jadi Ansar. Datang Muhajir yang hijrah jadi Muhajirin. Aus dan Khazraj disatukan jadi Ansar, yang datang baru jadi Muhajirin, ini disatukan jadi kaum muslimin. Baru Yahudi, Kainuka, Banu Nadir yang menduduk di belakang Baki itu mulai ketar-ketir. Kalau Arab sudah bersatu, itu nggak ada lagi cerita mereka. Upaya mereka bertahun-tahun, berabad-abad itu ya, mereka sudah lama sekali mendiami kota Madinah. Karena mereka sangat tahu kalau Nabi yang diutus terakhir itu akan hijrah ke sini. Itu ada dalam kitab mereka. Mereka berpikir kalau mereka hijrah ke sini, nanti nabinya dari mereka. Rupanya ketika datang Muhammad, yang ada bahkan memunculkan permusuhan. Tanya kahek abad-abad taduk kena, tiba-tiba teruk orang baru kena. Yang ada permusuhan. Dan baginda Rasul mampu menyatukan Arab di kota Madinah ini. Satu malam, hampir seluruh penduduk kota Madinah masuk Islam. Dari tangan ajaib itu, sahabat baginda Rasul yang sangat muda yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab ibnu Umair, orang yang wajahnya mirip dengan baginda Rasul, anak orang kaya di kota Madinah, anak orang terpandang di kota Mekah, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya gara-gara dia beriman, pernah melakukan 2 kali hijrah ke Habasyah, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke sini sebagai duta Islam pertama di sini, yang memudahkan langkah hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sanggup membayangkan itu. Mus'ab ibnu Umair pahalanya seperti apa. Anda satu orang saja Anda masukkan ke dalam Islam, itu lebih baik bagi Anda min humurin ni'am, daripada harta yang paling mewah di dunia. Ini satu kota masuk Islam di tangan Mus'ab ibnu Umair. Namun ketika wafatnya Bapak Ibu, Mus'ab ini kain yang dia miliki kalau ditutup mukanya nampak kakinya, kalau ditutup kakinya nampak mukanya. Orang paling berjasa kondisinya seperti itu. Tutup uleh di kaki, tutup kaki di uleh. Akhirnya baginda Rasul enggak habis pikir mengatakan carilah idkhir. Idkhir itu ada rerumputan kering yang banyak di kota Madinah di saat itu. Carilah idkhir, tutupi kakinya dengan idkhir. Ada orang tidak dikenali di bumi. Ada orang kondisinya memperhatikan di bumi. Kamin as'asil ghubar, kata Nabi. Berapa banyak orang yang tampilannya itu compang-camping, bajunya itu lusuh, rambutnya itu kotor, wajahnya itu berdebu. Tapi ketika dia angkat tangan kepada Allah, di detik itu Allah kabulkan apa yang dia minta. Kita maunya tampilan kita yang indah ini itu justru seindah jiwa dan hati kita, dan nantinya juga tampilan yang indah ini akan jauh lebih indah ketika kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kita bersama
sudah di masjid ini, kalau Abi tidak mengumumkan di grup ini kita ada agenda, ada tur, ya sudah maksimalkan di sini ibadah. Pajanlom teman. Ya, ibadah aja. Masya Allah, nikmat sekali. Ya. Ini nikmat yang luar biasa. Ini namanya nikmatul istifa, nikmat pemilihan. Allah memilih kita, sudah berada di sini, ya. Ada di belakang kita yang mau juga di sini, bahkan ingin bersama kita kemarin hari, tapi tidak terwujudkan. Justru Allah memilih kita dan mewujudkan ini kepada kita, maka maksimalkan. Karena tidak ada nikmat apapun kecuali akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya nanti balik. Maka kita upayakan, kita maksimalkan ini. Ya, kalau selama nggak ada city tour, ya sudah ibadah. Ya, kalau belanja, Abi sudah mengkhususkan waktu nanti kapan kita belanja kan, kita belanja, ya. Tapi kalau di sini ya sudah ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab.